يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah di kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat, hari yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, hari yang di dalamnya banyak sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan pada hari Jumat. Kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini atas karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita, yang telah mengaruniakan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan kebaikan demi kebaikan. Baik kenikmatan yang kita mohonkan kepada Allah di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan kenikmatan yang kita lupa memintanya kepada Allah, seluruhnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita pada hari ini jamaah sekalian. Di hari ini jamaah sekalian, kita pun perlu merenung bahwasanya kehidupan kita di muka bumi ini hingga kapan berakhirnya. Padahal kematian itu hal yang pasti akan menghampiri kita. Sebagaimana yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap kita tidak akan pernah mengingkari kalau setiap kita pasti akan mendatangi hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa kita. Hanya kita tidak tahu kapan hari itu akan datang jemaah sekalian. Bisa besok, bisa lusa. Karena kematian itu tidak mengharuskan seseorang usianya harus tua terlebih dahulu. Berapa banyak orang yang jauh lebih muda dari kita dan mereka sudah mendahulu kita, sudah berada dalam alam kuburnya. Dan tidak harus kematian itu menghampiri kita melewati sakit terlebih dahulu. Berapa banyak orang yang sehat pun kemudian Allah wafatkan dalam kondisi kesehatannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di waktu yang tidak lama ini, waktu yang pendek, sisa kehidupan kita adalah sisa yang begitu pendeknya, maka mulailah kita untuk berbekal agar perjalanan kita menuju akhirat adalah perjalanan yang dicukupi dengan bekal yang kita sudah siapkan. Oleh karena itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim
Ada satu amalan yang ketika seseorang beramal dengan amal tersebut, maka akan dihapuskan dosanya dan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tanya jemaah sekalian, adakah di antara kita yang percaya diri kalau setiap kita tidak memiliki dosa? Tentu kita akan mengakui betapa banyak dosa kita. Kalau seandainya dosa itu ditampakkan di hadapan kita, mungkin gunung Tangkuban Perahu yang ada di kota ini akan dikalahkan dengan besarnya dosa yang kita miliki. Oleh karena ini kabar gembira dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan kepada para sahabatnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, apakah ingin aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menyebabkan yamhullahu bihil khataya, Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian, wa yarfa'u bihi darajat, dan juga meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat yang mereka bersemangat untuk bisa mendapatkan keutamaan ini agar dosa-dosa dihapuskan dan derajat ditinggikan, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan ada 3 amal yang ketika kita melaksanakan 3 amal ini akan menyebabkan terhapusnya dosa dan meningginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ini jemaah sekalian adalah amal yang hampir tidak mengeluarkan harta dan bahkan tidak menguras energi yang begitu banyak, tapi butuh kesungguhan dalam melaksanakan amal ini. Apa saja amal itu jemaah sekalian? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Maka hendaklah setiap kita menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang sulit. Jika dalam kondisi sulit kita dianjurkan untuk menyempurnakan wudu, apalagi dalam kondisi kita luang. Apa yang dimaksudkan kondisi sulit? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya isbaghul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit bisa terjadi dalam beberapa kondisi. Bisa ketika panas begitu teriknya, kemudian persediaan air kemudian jadi terbatas, dan ketika dia membutuhkan air untuk wudu, dia membutuhkan mujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencarinya, yang terkadang dia harus membelinya terkadang, atau mencari ke tempat yang agak jauh. Tetapi ketika dia datang waktu-waktu yang mengharuskan dia berwudu, dia sempurnakan wudunya dengan menyempurnakan yang wajib-wajibnya dan juga yang sunnah-sunnahnya, baik dalam wudu yang wajib ataupun wudu-wudu yang sunnah. Wudu yang wajib jemaah sekalian disebutkan oleh para ulama, ketika seseorang, yang pertama adalah ketika dia akan melaksanakan sholat, karena sucinya dia dari hadas dengan cara berwudu. Ini merupakan salah satu di antara syarat sahnya sholat. Di antara 5 syarat sah salat, salah satunya adalah seseorang mensucikan dirinya dari hadas. Maka ketika dia akan melaksanakan salat, wajib baginya untuk berwudu. Maka ketika dia berwudu, sempurnakanlah wudunya. Maka ini yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Dalam kondisi yang sulit, maka dia tetap menyempurnakan wudu. Dan kesulitan yang kedua disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah ketika syadidul bard, ketika datang cuaca yang begitu dinginnya, ketika dia akan berwudu airnya dingin, kemudian cuacanya dingin, tetapi ketika dia berwudu dia yakin kalau dia berwudu tidak akan berdampak negatif kepadanya, hanya dingin saja. Maka dalam kondisi ini dia tetap menyempurnakan wudunya, masuk ke dalam hadis ini. Maka yang pertama adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Maka ketika kita berwudu, sempurnakanlah wudu kita, perhatikanlah wudu kita. Bahkan dalam permasalahan wudu ini jemaah sekalian, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seseorang disebabkan tidak sempurnanya wudu, bahkan bukan hanya tidak sempurna, tidak sah wudunya, dan bukan hanya tidak sah, diancam dengan neraka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil alqabi minan nar, maka celakalah setiap tumit-tumit dari sentuhan api neraka, disebabkan ketika dia berwudu menyisakan tempat yang tidak terkena air wudunya. Oleh karena itu maka isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, maka ini menjadi sebab
datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meningginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua jemaah sekalian adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kathatul khuta ilal masajid. Yang kedua amalannya memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak yang dimaksudkan jemaah sekalian adalah mempersering kita mendatangi masjid, baik untuk ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat berjamaah, datang ke masjid, atau untuk menuntut ilmu dia datang ke masjid, atau untuk i'tikaf dia datang ke masjid, untuk tilawah Al-Quran dia datang ke masjid. Mempersering datang ke masjid maka memperbanyak langkah menuju masjid. Maka barang siapa yang memiliki waktu yang luang dan begitu besarnya hatinya terpaut kepada masjid, dan dia ingin selalu mendatangi masjid setiap harinya, memperbanyak langkahnya menuju masjid, maka dia mendapatkan keutamaan ini. Kathatul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga jemaah sekalian adalah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, intidharus shalah ba'da shalah, yaitu seseorang yang menunggu waktu sholat setelah dia melaksanakan sholat. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan intidharus shalah ba'da shalah, yang pertama adalah ketika seseorang datang ke masjid sebelum waktunya ibadah wajib didirikan. Dia datang lebih awal ke masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid. Misalkan ketika seseorang datang untuk sholat zuhur, sebelum adzan dikumandangkan dia datang ke masjid, kemudian dia berwudu, kemudian sholat di masjid tersebut sambil menunggu waktu sholat zuhur. Maka ketika dia sholat dan menunggu waktu sholat berikutnya, maka disitulah termasuk ke dalam amalan yang disebutkan ini. Atau ketika seseorang berdiam diri di masjid setelah dia melaksanakan sholat untuk menunggu sholat wajib berikutnya, seperti seseorang yang datang untuk sholat maghrib, dia datang ke masjid untuk sholat maghrib, setelah itu kemudian dia menunggu waktu isya di masjid dengan menghadiri kajian-kajian, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, murajaah hafalan Quran, berdiskusi tentang masalah-masalah keislaman hingga datang waktu isya. Maka di sini yang disebutkan dengan intidharus shalah ba'da shalah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita memiliki keluangan waktu untuk bisa mengamalkan salah satu di antara yang ketiganya, atau kita bisa melaksanakan ketiga-tiganya, maka ini adalah kebahagiaan bagi seseorang ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amal tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, sebagaimana yang kita sampaikan di dalam muqaddimah, bahwasanya sesungguhnya kita berada di muka bumi ini hanya sekedar menunggu saja, menunggu waktu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Ketika usia kita sudah berakhir, kita menunggu saat-saat perpindahan kita dari dunia yang fana ini ke alam yang kekal, alam akhirat. Dan ketika kita menunggu, maka jadikanlah waktu menunggu kita diisi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat, karena ada amal-amal yang ditujukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat yang begitu besar. Ketika seseorang bisa diampuni dosanya, bisa ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dalam khutbah yang pertama, dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika seseorang dihapuskan dosa dan ditinggikan derajat disebabkan karena seseorang isbaghul wudu 'alal makari, menyempurnakan wudunya bahkan dalam kondisi sulit sedikit pun. Dan yang kedua adalah kathatul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Dan yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah kita melaksanakan salat. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sisa-sisa waktu kita
maka kita harus betul-betul memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, dengan cara apa lagi kita bisa mengumpulkan bekal kita untuk menuju perjalanan yang begitu panjang? Dengan cara bagaimana lagi kita mengharapkan ridho Allah, dan kita berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita berharap kita ditinggikan derajat di sisi Allah? Maka ketika Nabi SAW memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana cara bisa terhapusnya dosa dan bisa meningginya derajat di sisi Allah, maka ini adalah pelajaran yang penting yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dan juga kepada umatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, maka perbanyaklah kita untuk berdoa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dan kita juga tinggikan harapan kita kepada Allah agar Allah tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan setiap kita kembali dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma harrim wujuhana minan nar. Allahumma harrim wujuhana minan nar. Allahumma harrim wujuhana minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.